Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Penangsang adalah seorang adipati yang berkedudukan di Kadipaten Jipang, Panolan, Jawa Tengah. Ia memiliki sifat pendendam, kasar, dan gampang tersulut emosinya. Arya Penangsang adalah putra satu-satunya Raden Kikin. Ayah Arya Penangsang tewas di tangan Sunan Prawoto dalam sebuah pertempuran yang memperebutkan tahta kerajaan Demak dalam rangka menggantikan Sultan Trenggono. Pada pertempuran tersebut dimenangkan oleh kubu Raden Sunan Prawoto dan akhirnya Sunan Prawoto diangkat menjadi Sultan Demak. Nah, oleh karena itulah Arya Penangsang ingin membalas atas kematian ayahnya dan sekaligus merebut tahta kerajaan Demak dari Sunan Prawoto. Pada akhirnya Arya Penangsang mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Sunan Prawoto dengan harapan bahwa setelah Sunan Prawoto meninggal, tahta Demak jatuh ke tangannya. Dan Sunan Prawoto benar-benar dibunuh oleh orang suruhan Arya Penangsang. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Ternyata setelah Sunan Prawoto meninggal, tahta Demak tidak jatuh di tangan Arya Penangsang, akan tetapi malah jatuh di tangan menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet alias Joko Tingkir. Dan apa yang diperkirakan oleh Arya Penangsang meleset semuanya. Maka semakin marahlah Arya Penangsang dan dendamnya pun semakin membara. Setelah Joko Tingkir diangkat menjadi Raja Demak, maka beliau kemudian memindahkan pemerintahannya atau kerajaannya ke Pajang dan merubah Demak menjadi Kesultanan Pajang, sedangkan Demak pada saat itu menjadi kabupaten dan dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Adipati Arya Pangiri. Setelah mengetahui kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang, sementara Demak hanya sebagai kadipaten, maka dendam Arya Penangsang semakin membara terhadap Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Maka Arya Penangsang mengutus orang kepercayaannya untuk membunuh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Untuk mendukung rencananya agar berhasil, maka Arya Penangsang meminjamkan keris pusakanya yang bernama Ki Prongot Setan Kobir pada utusan tersebut. Mengetahui utusan yang dari Jipang gagal, maka murkalah Arya Penangsang dan hampir saja utusan tersebut dibunuh kalau saja Sunan Kudus tidak melindunginya, karena Arya Penangsang merupakan murid kesayangan Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus membela Arya Penangsang dan menyusun strategi pembunuhan terhadap Sultan Hadiwijaya dengan berpura-pura ingin mendamaikan Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya. Kemudian Sunan Kudus mengundang Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya di rumah Sunan Kudus atau di rumahnya. Kemudian Sunan Kudus menyiapkan kursi yang sudah diberi Rajah Kalacakra atau Rajah Kesialan, dan kursi itu harus diduduki oleh Sultan Hadiwijaya. Namun ternyata kursi yang sudah diberi Rajah Kalacakra tadi diduduki oleh Arya Penangsang sendiri. Arya Penangsang merasa dibodohi oleh guru-gurunya, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus pun mengingatkan kelalaian Arya Penangsang yang telah menduduki kursi yang telah di Rajah Kalacakra tadi, yang seharusnya diduduki oleh Sultan Hadiwijaya. Arya Penangsang pun akhirnya lemas dan tersungkur karena terkena
Raja Kalacakra. Pada akhirnya Sultan Hadiwijaya melakukan penyerangan ke Kadipaten Jipang, dan penyerangan tersebut dipimpin oleh Senopati Danang Sutawijaya. Beliau adalah putra Ki Ageng Pamanahan. Dalam penyerangan tersebut Ki Ageng merundingkan bersama Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani Danang Sutawijaya disarankan menggunakan kuda betina yang berwarna putih. Kenapa harus menggunakan kuda betina? Kuda betina tadi untuk memancing birahi kuda jantan Gagak Rimang tunggangan Arya Penangsang. Karena kalau kuda jantan sudah terpancing birahinya, maka kuda tersebut sulit untuk dikendalikan, dan serangan tersebut dilakukan di bantaran Sungai Bengawan sore. Pasukan Pajang menunggu pasukannya Arya Penangsang di seberang sungai, sedangkan pasukan Jipang pimpinan Arya Penangsang juga di seberang sungai yang saling berhadapan. Akan tetapi pasukan Arya Penangsang lebih dulu menyerang dan berusaha menyeberangi sungai. Maka setelah berhasil menyeberangi sungai, pasukannya Arya Penangsang sudah lemes kehabisan tenaga, maka dengan mudah pasukan Pajang menghabisinya. Melihat pasukannya cerai-berai, Arya Penangsang pun semakin marah. Karena merasa dipermainkan, maka Danang Sutawijaya sudah siap menunggu Arya Penangsang dengan kuda betinanya yang berwarna putih. Siap menunggu Arya Penangsang dengan kuda hitamnya yang bernama Gagak Rimang. Pertempuran pun terjadi, saling adu kesaktian, dan pertempuran atau perkelahian terjadi dengan menggunakan kuda masing-masing. Karena kuda yang dikendarai Danang Sutawijaya adalah kuda betina, maka Gagak Rimang atau kudanya Arya Penangsang mengamuk dan tidak bisa dikendalikan karena terpancing birahinya oleh kuda Danang Sutawijaya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Danang Sutawijaya, langsung menghujamkan tombak pusaka Kiai Pleret ke perut Arya Penangsang. Seketika itu pula usus Arya Penangsang terburai. Akan tetapi Arya Penangsang tidak mati karena beliau sangat sakti. Dengan perut terburai, maka Arya Penangsang mencabut keris pusaka saktinya, yaitu Brongot Setan Kober, dan keris tersebut diikat dengan ususnya yang terburai tadi, dan berusaha menyerang Danang Sutawijaya dengan ganasnya. Dan Danang Sutawijaya terdesak dan hampir kalah karena Arya Penangsang merasa di atas angin, dan Arya Penangsang hendak menghabisi Danang Sutawijaya yang dalam keadaan terdesak dengan kerisnya. Lalu keris tersebut ditarik dan keris tersebut hendak dihujamkan ke tubuh Danang Sutawijaya. Tapi Arya Penangsang tidak menyadari kalau keris tadi sudah dililitkan oleh ususnya sendiri. Seketika itu pula ususnya yang terburai tadi pada putus oleh keris Arya Penangsang sendiri, dan Arya Penangsang pun langsung roboh seketika itu juga. Walaupun sudah roboh dan tidak bergerak, tapi Arya Penangsang belum mati. Namun Ki Ageng Pamanahan tahu kelemahan Arya Penangsang. Beliau tidak akan mati kalau ubun-ubunnya belum dihisap. Maka atas perintah Ki Ageng Pamanahan, ubun-ubun Arya Penangsang dihisap oleh Danang Sutawijaya. Seketika itu pula lah Arya Penangsang gugur atau wafat. Demikianlah cerita dan sejarah ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe
Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.